Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neza Febrianti. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menyampaikan berita pelanggaran gencatan senjata di Lebanon. Situasi keamanan di Lebanon kembali menjadi perhatian dunia setelah berbagai laporan menunjukkan masih terjadinya pelanggaran terhadap gencatan senjata yang disepakati antara Israel dan Lebanon. Meskipun kesepakatan tersebut dimaksudkan untuk menghentikan pertempuran dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi proses perdamaian, bentrokan dan serangan masih terus terjadi di sejumlah wilayah, terutama di Lebanon bagian selatan. Pada 23 Juni 2026, tim pertahanan sipil Lebanon melaporkan bahwa tembakan dari pasukan Israel menewaskan 2 orang di wilayah Lebanon Selatan. Pemerintah Lebanon menyatakan bahwa insiden tersebut merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata. Sementara itu, militer Israel menyatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk menanggapi ancaman keamanan yang dianggap membahayakan pasukannya. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 27 Juni 2026, sebuah serangan pesawat nirawa atau drone Israel menghantam wilayah Nabati di Lebanon Selatan. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 1 orang dan menyebabkan beberapa warga lainnya mengalami luka-luka. Israel menyebut sasaran operasi adalah individu yang diduga terkait dengan aktivitas Hizbullah. Serangan-serangan tersebut memicu kecaman dari pemerintah Lebanon dan berbagai kelompok masyarakat. Mereka menilai tindakan militer yang terus dilakukan telah melanggar semangat gencatan senjata dan meningkatkan resiko pecahnya konflik yang lebih luas. Di sisi lain, Israel menegaskan bahwa operasi militernya merupakan langkah pencegahan terhadap ancaman yang masih ada di sepanjang perbatasan. Kelompok Hizbullah juga menolak perjanjian keamanan terbaru yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Pemimpin Hizbullah Naim Qasim menyatakan bahwa kesepakatan tersebut tidak menguntungkan Lebanon dan hanya memberikan keuntungan bagi Israel. Ia juga menegaskan bahwa Hizbullah akan tetap mempertahankan kemampuan militernya selama ancaman dari Israel masih ada. Pemerintah Israel berpendapat bahwa operasi militer yang dilakukan bertujuan menjaga keamanan nasional dan mencegah serangan dari kelompok bersenjata di Lebanon. Menurut pihak Israel, tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk pertahanan diri dan bukan untuk menggagalkan proses perdamaian yang sedang berlangsung. Akibat pelanggaran yang terus terjadi, ribuan warga Lebanon masih belum berani kembali ke rumah mereka. Banyak bangunan, jalan, serta fasilitas umum mengalami kerusakan akibat serangan udara dan baku tembak yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut juga menghambat proses pemulihan ekonomi dan sosial di wilayah selatan Lebanon. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melalui pasukan penjaga perdamaian atau UNIFIL terus menyerukan agar semua pihak menghormati gencatan senjata. PBB meminta Israel dan Hizbullah menahan diri dari tindakan yang dapat memperburuk situasi serta mengutamakan perlindungan terhadap warga sipil yang terdampak konflik. Negara-negara lain dan organisasi internasional juga menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya pelanggaran gencatan senjata. Mereka menilai bahwa apabila kedua belah pihak tidak menunjukkan komitmen terhadap kesepakatan yang telah dibuat, maka stabilitas kawasan Timur Tengah akan kembali terancam dan krisis kemanusiaan dapat semakin memburuk. Hingga akhir Juni 2026, kondisi di Lebanon masih belum sepenuhnya aman. Walaupun intensitas pertempuran telah berkurang dibandingkan sebelumnya, berbagai insiden pelanggaran gencatan senjata masih terus dilaporkan. Komunitas internasional berharap seluruh pihak dapat mematuhi kesepakatan yang telah dibuat, menghindari eskalasi konflik, serta melanjutkan dialog diplomatik agar perdamaian yang berkelanjutan dapat segera terwujud. Berikut adalah dokumentasi yang dapat teman-teman amati. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.